Produk ini spesial karena kita memproduksi bahan bakunya sendiri. Saya ingin mendengar update dari masing-masing divisi, terutama soal kesiapan, tantangan, dan solusi. Kita mulai dari laporan produksi. Ibu Wulan, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa kita memilih produk, yaitu sweater dan hoodie untuk sebagai produk yang akan kita luncurkan pada proyek kita selanjutnya. Alasan pertama yaitu mengikuti tren pasar dan gaya hidup modern. Sweater dan hoodie menjadi pilihan utama dalam gaya busana casual modern. Kedua produk ini populer di kalangan anak muda dan dewasa muda, baik pria maupun wanita. Kemudian yaitu permintaan tinggi di pasaran. Data penjualan di marketplace dan toko fashion menunjukkan peningkatan permintaan untuk produksi seperti sweater dan hoodie. Ini membuktikan bahwa produk ini memiliki pangsa pasar yang besar. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu produk serbaguna. Sweater dan hoodie dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik untuk aktivitas sehari-hari, olahraga ringan maupun acara santai. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas desain. Produk ini mudah dikreasikan dengan berbagai desain modern seperti motif minimalis, grafis, hingga custom print yang membuat menarik bagi berbagai kelompok konsumen. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bahan yang akan kita gunakan, yaitu cotton fleece. Alasannya, karena bahan ini sangat cocok untuk iklim tropis maupun dingin karena mampu menyerap keringat dengan baik dan memberikan kehangatan. Yang kedua ada bahan baby terry. Alasannya karena bahan ini nyaman dipakai sehari-hari bahkan untuk anak-anak. Dan yang terakhir yaitu bahan French terry. Mengapa kita memilih bahan ini? Yaitu karena lebih ringan dibandingkan fleece, sehingga ideal untuk konsumen yang menginginkan hoodie atau sweater untuk aktivitas ringan. Dari segi produksi, kami sudah melakukan uji coba awal mengenai bahan yang akan digunakan dan desain yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kapasitas produksi awal kita adalah 5.000 unit per bulan. Namun untuk menjaga konsistensi kualitas, kami memerlukan tambahan 1 mesin finishing. Mesin ini akan membantu memberikan hasil akhir yang rapi dan sesuai standar pasar. Selain itu, waktu pelatihan operator untuk mesin tersebut diperkirakan sekitar 2 minggu. Kami juga menemukan beberapa kendala kecil, seperti penyesuaian desain pola pada kain agar lebih efisien saat dipotong. Tetapi tim desain kami sudah mulai bekerja untuk menyelesaikan hal ini. Berikut adalah desain yang akan kita gunakan dalam memproduksi sweater dan hoodie pada perusahaan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan pada Ibu Direktur. Baik, bagus Ibu Wulan. Jadi intinya kapasitas produk sudah siap dengan catatan tambahan mesin finishing dan sedikit penyesuaian desain pola. Nanti kita bahas pengadaan mesin lebih lanjut. Sekarang saya ingin mendengar dari keuangan. Pak Yanu, bagaimana dengan anggaran dan proyek finansial? Terima kasih Bu Direktur. Saya akan menyampaikan rincian dana yang akan digunakan. Yang pertama, mengalokasikan anggaran gelontoran. Promosi dan barang kita membutuhkan sekitar 150 juta. Kampanye media sosial, influencer, dan event kelunturan produksi sekitar 500 juta. Bahan baku dan proses manufaktur untuk 55.000 unit sweater dan hoodie. Distribusi 50 juta. Yang kedua, harga produk sweater. Harga produk sweater 80.000 per unit. Harga jual retail sekitar 150.000 per unit. Untuk hoodie, harga produksi 100.000 per unit. Untuk harga jual retail 200 per unit. Kemudian yang ketiga, target penjualan dan keuntungan. Untuk bulan pertama, target penjualan sekitar 1.000 unit, total pendapatan sekitar 175 juta untuk sweater dan 200 juta untuk hoodie. Laba bersih yang akan kita terima sekitar 125 juta setelah biaya produksi dan operasional. Untuk tahun pertama, target penjualan sekitar 10.000 unit, total pendapatan 3.750 juta, laba bersih sekitar 1.250 juta.
Namun untuk mesin finishing yang diusulkan Bu Wulan, kita perlu mengeluarkan sekitar 250 juta. Saya sudah melakukan simulasi dan investasi ini akan balik modal jika kita berhasil menjual minimal 10.000 unit dalam 3 bulan pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Bu Direktur. Baik Pak Yanu, kalau begitu kita harus memastikan strategi pemasaran yang tepat agar target 10.000 unit ini tercapai. Bu Siti, bagaimana strategi pemasaran yang sudah dirancang? Terima kasih Bu Direktur. Untuk strategi pemasaran kami mengusulkan beberapa langkah. Yang pertama, branding dan positioning. Produk ini akan kita posisikan sebagai pemakai kasual premium dengan harga terjangkau. Kami akan menonjolkan keunggulan bahan baku lokal dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu media sosial. Kami akan bekerjasama dengan influencer, TikTok, dan Instagram yang berfokus pada fashion untuk mempromosikan produk ini. Kampanye Mother with Pride akan menjadi tema utama kita. Yang ketiga, pre-order. Kami akan membuka pre-order 2 minggu sebelum stok tersedia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan antusiasme dan menarik perhatian pasar. Yang keempat, event offline. Kami juga merencanakan peluncuran di salah satu mall besar di kota ini dengan fashion show kecil yang menampilkan cerita dan kita. Dan yang terakhir yaitu promosi awal. Akan ada diskon 20% selama minggu pertama peluncuran dan gratis ongkir untuk pembelian via marketplace. Terima kasih waktunya. Saya kembali lagi ke Direktur. Strategi yang menarik. Saya suka ide fashion show di mall. Ini akan memberi kesan eksklusif, tapi pastikan kita punya stok yang cukup untuk pre-order dimulai. Bulan, apakah kapasitas produk bisa memenuhi permintaan jika respons pasar tinggi? Saat ini dengan kapasitas 10.000 unit per bulan, saya rasa cukup untuk peluncuran. Namun jika permintaan meningkat tajam, kami mungkin membutuhkan tenaga kerja tambahan atau bahkan merubah shift kerja. Baik, ini jadi perhatian kita. Bu Nabila, bagaimana kesiapan SDM untuk mendukung produksi dan strategi pemasaran ini? Terima kasih Bu Direktur. Untuk tenaga kerja saat ini kami cukup memadai. Namun saya setuju dengan Bu Wulan bahwa jika kapasitas perlu ditingkatkan, kita harus merekrut tambahan tenaga kerja. Selain itu, kami sedang mempersiapkan pelatihan teknis bagi operator mesin finishing yang baru jika disetujui. Di sisi lain, kami juga ingin memberikan pelatihan singkat kepada tim pemasaran tentang keunggulan teknis produk ini agar mereka lebih percaya diri saat berbicara dengan calon pembeli atau influencer. Sekian, waktu saya kembalikan ke Bu Direktur. Bagus sekali. Pelatihan ini sangat penting agar seluruh tim memiliki pemahaman yang sama. Mohon maaf, sebelumnya Bu Direktur, saya ingin menambahkan untuk mendukung peluncuran di mall nanti, saya butuh bantuan tim personalia untuk mengatur tim event organizer dan model fashion show. Tentu Bu Siti, kami akan bekerjasama dengan Anda untuk mengatur kebutuhan tersebut. Kolaborasi yang sangat baik. Sekarang kita bahas timeline Bu Wulan. Kapan mesin finishing bisa mulai beroperasi jika kita setujui pembeliannya minggu ini? Jika mesin dipesan minggu ini, estimasi pengiriman dan instalasi sekitar 2 minggu. Jadi mesin bisa digunakan bulan depan. Baik, jadi kita targetkan peluncuran produk ini di minggu ketiga bulan depan. Pak Yahnu, pastikan semua biaya sudah masuk dalam revisi anggaran. Bu Siti, pastikan seluruh materi pemasaran sudah siap sebelum pre-order dimulai. Dan Bu Nabila, siapkan rencana perekrutan jika diperlukan. Baik Bu, saya akan segera mengerjakan revisi anggaran dan monitor cash flow untuk proyek ini. Saya juga akan segera memfinalisasi daftar influencer dan memulai kampanye di media sosial. Akan kami siapkan Bu, kami juga akan memastikan semua tim dalam kondisi siap. Ini kesimpulannya? Bagus sekali. Jadi kesimpulan rapat pada pagi hari ini, yang pertama produksi. Mesin finishing akan segera diadakan. Produksi siap dalam kapasitas awal 10.000 unit. Yang kedua, keuangan. Revisi anggaran akan dilakukan untuk mencakup kebutuhan tambahan.
Yang ketiga, pemasaran, strategi multikanal dengan media sosial, pre-order, dan fashion show di mall. Yang keempat, personalia, pelatihan dan perekrutan tenaga kerja tambahan akan direncanakan. Apakah ada hal yang lain yang perlu ditambahkan? Saya rasa sudah cukup.